Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah lihat kain dengan corak indah ini dan langsung mikir, oh itu batik. Tapi, pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya membuat selai kain bisa disebut batik? Soalnya ini pertanyaan penting nih. Coba cek deh, batik yang lagi Anda pakai sekarang atau yang mungkin lagi ngegantung di lemari, itu beneran batik asli atau bukan? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini dia kuncinya. Ternyata yang nentuin sebuah kain itu batik atau bukan, itu sama sekali bukan soal motifnya, bukan polanya, tapi proses pembuatannya. Nah, ini nih ide besar yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, the official wax resist rule, aturan resmi perintangan lilin. Nah, buat nemuin jawaban yang paling benar kita nggak bisa asal tebak-tebakan kan? Kita harus lihat langsung ke sumber resminya, yaitu Standar Nasional Indonesia, atau yang biasa kita kenal sebagai SNI. Disitulah definisi batik asli itu tertulis. Dan lembaga yang ngasih definisi resmi ini adalah Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Mereka lah yang jadi wasitnya, yang menetapkan standar buat mastiin keaslian dan kualitas batik di Indonesia. Nah, ini nih dia jantungnya pembahasan kita. Menurut SNI, batik itu adalah sebuah kerajinan tangan yang pakai malam atau lilin panas sebagai perintang warna. Gimana cara pakainya? Ya pakai canting tulis atau canting cap buat bikin motifnya. Jadi, catat ya, poin paling pentingnya harus kudu wajib ada proses pakai malam panas buat merintangi warna. Kalau proses itu nggak ada, mau secantik apapun coraknya, ya itu bukan batik. Sesederhana itu. Hand-drawn versus stamped. Digambar tangan atau dicap. Oke, sekarang kita udah tahu nih aturannya. Wajib pakai malam panas. Nah, dari aturan itu ada dua metode utama yang diakui sebagai batik otentik. Yuk kita lihat bedanya. Di satu sisi kita punya batik tulis, sesuai namanya, tulis, ini prosesnya kayak menggambar bebas pakai malam panas langsung ke kain. Makanya setiap lembar kain itu benar-benar unik, one of a kind. Di sisi lain, ada batik cap. Nah, yang ini pakai stempel dari tembaga buat ngecapin malam panas ke kain. Hasilnya, pola yang lebih seragam dan bisa diulang-ulang. Beda banget kan pendekatannya? Tapi ingat, dua-duanya ini asli, karena kuncinya sama. Mereka pakai proses perintangan dengan malam. Nah, lihat deh gambar ini. Kelihatan jelas banget bedanya. Alatnya itu yang nentuin tekniknya. Di kiri, itu canting tulis. Bentuknya kayak pena kan? Ini yang bikin goresannya bisa bebas, artistik, penuh perasaan. Terus yang di kanan, itu canting cap, stempel tembaga yang gede dan kokoh. Ini didesain buat presisi dan kecepatan, buat bikin pola yang sama berulang kali. Kalau lagi bikin batik tulis, perajinnya pakai kompor kecil kayak gini. Namanya kompor batik tulis. Gunanya simpel aja, buat ngejaga si malam atau lilinnya tetap cair di suhu yang pas, biar bisa ngalir lancar lewat canting. Nah, beda lagi kalau buat proses cap. Lihat deh, peralatannya lebih wah, kompornya lebih gede, pakai wajan datar buat nampung malam yang jauh lebih banyak. Ya iyalah, kan canting capnya harus dicelupin ke situ. Skalanya udah jelas beda banget. Anatomy of a pattern. Anatomi sebuah corak. Oke, kita udah ngomongin prosesnya, sekarang yuk kita bedah seninya. Karena batik yang otentik itu punya semacam kamus visualnya sendiri. Detailnya itu kayak banget. Dan salah satu elemen paling penting dari kamus itu namanya ornamen isen. Kalau kata SNI, ini tuh hiasan pengisi yang super detail yang fungsinya nambahin tekstur di dalam garis-garis utama motif. Gampangnya gini deh, kalau motif utama itu kerangka tubuhnya, isen ini adalah jiwa dan detak jantungnya. Ini yang bikin batik jadi hidup. Penasaran kayak apa? Yuk kita lihat beberapa contohnya, cepet aja. Pertama, ada sisik. Persis kayak namanya. Polanya niru sisik ikan yang teratur. Keren banget kan detailnya? Lanjut, ada herangan. Ini cuma titik-titik yang disebar, tapi jangan salah, ini bisa ngasih kesan ruang dan tekstur yang enteng banget. Terus yang ini namanya kembang lombok atau bunga cabe. Lihat deh gimana bentuk-bentuk kecil yang organik ini dirangkai jadi satu buat ngisi ruang. Cantik banget. Berikutnya ada mata deruk atau mata burung tekukur. Polanya bulat-bulat kecil dengan titik di tengahnya. Puitis banget ya namanya. Dan terakhir, ada ada-ada. Ini semacam garis-garis bergelombang gitu. Nah, detail-detail kayak gini nih, kosakata visual dari isen inilah yang bikin batik itu jadi sebuah karya seni yang luar biasa rumit dan indah. Why this definition matters? Kenapa definisi ini penting? Oke, kita udah ngomongin teknisnya, udah lihat detail-detailnya, tapi pertanyaannya sekarang, emang kenapa sih ini semua penting?
Jawabannya simpel tapi dalam banget. Karena dengan adanya standar ini, yang bilang batik itu soal proses, bukan cuma cetakan, kita itu lagi melindungi seninya, melindungi kerja kerasnya, dan yang paling penting, melindungi warisan para perajin batik. Ini yang jadi pembeda jelas antara karya seni buatan tangan mereka sama kain printing buatan pabrik yang cuma niru-niru gayanya. Dan pengakuan ini bukan cuma di level nasional loh, ini levelnya dunia. Tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi menetapkan batik Indonesia sebagai Mahakarya Warisan Budaya Lisan dan Tak Benda Kemanusiaan. Bayangin, sebuah harta karun budaya kita yang diakui oleh seluruh dunia. Keren banget kan? Terus gimana caranya biar kita bisa jadi detektif batik yang jago? Gampang kok. Pertama, cari aja ketidaksempurnaan kecil. Itu tanda ada sentuhan tangan manusia di sana. Terus coba balik kainnya, motifnya tembus nggak ke belakang. Kalau iya, itu pertanda bagus. Kadang-kadang juga ada sedikit rembesan warna atau bekas lilin. Tapi yang paling penting, batik asli itu terasa beda. Rasanya kayak megang karya seni, bukan cuma kain print-printan biasa. Nah, sekarang Anda udah tahu standarnya. Jadi coba deh nanti ambil batik yang Anda punya. Lihat lagi kain itu, tapi dengan mata yang baru. Perhatiin lebih dekat, kira-kira cerita apa sih yang mau disampaikan sama batik Anda itu?